Shalom sama terus mungkin saya akan jelaskan untuk saya sini ada diberikan tugas yaitu untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan dalam bentuk kurikulum berupa inovasi dan strategi. Di sini saya mengerjakannya sesuai dengan tugas yang diberikan dan saya di sini ini adalah surat yang ditulis dalam fantasi ya dari sini bertujuan untuk mengelola data mahasiswa. Program ini memungkinkan kita untuk mendaftarkan mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Contohnya, sini ada gender. Gendernya ini akan menentukan, mendefinisikan dua nilai, yaitu male dan wanita dan laki. Terus di sini ada student. Student ini sebuah struktur yang berfungsi untuk menyimpan informasi tentang mahasiswa, termasuk nama, NIM, dan jenis kelaminnya. Terus ada di sini fungsinya. Fungsinya di sini fungsi untuk mendeklarasikan array students untuk menyimpan data mahasiswa dan variabel student form untuk menghitung jumlah mahasiswa yang terdaftar. Nah, sebuah loop while di sini digunakan untuk terus meminta perintah uh, dari pengguna. Terus di sini ada perintah register. Nah, perintah register di sini berfungsi perintah register di sini berfungsi untuk uh, jika pengguna memasukkan perintah register, program akan meminta pengguna untuk memasukkan data mahasiswa dan misalnya nama, NIM, tahun, gender. Terus pengguna dapat memasukkan beberapa data mahasiswa dan untuk mengakhiri input dapat memasukkan tanda penghubung 3 kali. Terus data mahasiswa dipisahkan menggunakan fungsi startup dan setiap bagian data disimpan dalam grup student. Jika jenis kelamin diinputkan sebagai male, maka akan disimpan sebagai male juga. Itu juga dengan jika female akan disimpan sebagai. Nah, sini untuk menghitung jumlah mahasiswa. Itu jumlah mahasiswa. Ini cara menghitungnya itu berdasarkan gender. Nah, setelah semua data mahasiswa dimasukkan, Trump menghitung eh, jumlah mahasiswa berdasarkan jenis kelamin dengan menggunakan interaksi melalui array student dan menghitung beberapa banyak menurut jenis kelamin. Nah, sini menampilkan hasil. Kan? Nah, di sini program akan mencetak jumlah mahasiswa laki-laki dan jumlah mahasiswa perempuan dalam bentuk jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Misalnya jumlah laki-lakinya ada satu, jumlah perempuannya juga ada tiga gitu. Berdasarkan input yang diberikan. Tujuh, satu.
kita mencobanya. Dan diberikan saja. Dan juga ini kita masukkan untuk namanya. Pertama itu register. Sekarang kita masukkan namanya. Nama yang ada di situ adalah dengan name 11 S1. Satu tujuh. Tahunnya 2017. Terus yang ada satu 2020. Tahunnya itu 2019. Membuat asin. Membuat itu. Nah, kita lanjutkan lagi untuk yang selanjutnya itu ada futsal. Ini 11, 41, 40, 44. Terus jenis kelaminnya itu tahunnya itu 2018 dan jenis kelamin itu 50. Seperti itu adalah Fitri dengan NIM 11 S19 020. Tahun, tahun lahirnya itu 2019 dan jenis kelamin. Nah, sini kita akan nah, sini output yang diharapkan itu adalah tiga. Sini satu mail, tiga jadi, untuk terus kita juga untuk sampel yang kedua itu kita buat eh, tanpa wajan siap kita buat satu. Kita buat ketiga untuk surenya itu kita lihat bisa deh bisa terus terus coba sekarang dan terus terus di situ ada dua lagi namanya John dengan NIM 11 40 40 70. Misalnya kedua ini kita buat
Tidak. Terus, yes, ah, tahun itu 2021 gitu. Karena di sini kan yang berjenis kelamin male itu tiga dan female itu tidak ada. Terus kita coba kita buat 0, ada. E, B, star, L. Kita dapat pastikan body tersebut berjalan dengan nah, kesimpulannya dalam code ini, program ini merupakan contoh sederhana dari penggunaan data, akan struktur dan manipulasi dalam bahasa C. Dengan menggunakan input dari pengguna, program ini dapat menyimpan dan memproses data mahasiswa serta memberikan proses berdasarkan itu adalah selanjutnya kita coba yang lihat untuk soalnya itu ini sini ada ini sama dengan tadi ya. Tujuan kode ini berfungsi untuk mengelola data mahasiswa dengan menampung informasi tentang nama, NIM, tahun masuk, dan jenis kelamin. Nah, kode ini berfungsi juga untuk menghitung jumlah mahasiswa berdasarkan jenis kelamin dan nama-nama mahasiswa berdasarkan kategori yang diberikan. Nah, di sini ada seperti tadi, bersama definisi perbedaan gendernya, yaitu tentang mengenali apakah dia perempuan atau laki-laki, terus student itu masih tentang nama mahasiswa, konsumen ini juga sama, hanya saja ini mendeklarasikan array student untuk menghitung data mahasiswa dari variabel count dan final count untuk menghitung mahasiswa berdasarkan jenis. Terus buat string di sini ada file name dan names itu digunakan untuk menyimpan nama-nama mahasiswa laki-laki dan sebuah loop while digunakan untuk terus meminta perintah dari. Nah, di sini ada perintah register juga. Nah, sama halnya dengan yang tadi, jika pengguna memasukkan perintah register, program akan meminta pengguna untuk memasukkan data mahasiswa dalam format tertentu, misalnya nama, NIM, tahun, dan gender. Pengguna dapat memasukkan beberapa data mahasiswa dan untuk mengakhiri input, pengguna dapat memasukkan tanda penghubung itu 3 kali. Data mahasiswa dipisahkan menggunakan proses Estercroft dan setiap bagian data disimpan dalam funksi. Jika jenis kelamin bukan sebagai file, maka akan disimpan sebagai file. Dan uh, variabel male-count dan female open akan diimplementasi sesuai dengan jenis kelamin. Terus ada di sini fungsi untuk menentukan
mahasiswa berdasarkan gender. Nah, setelah semua data mahasiswa dimasukkan, program melakukan iterasi melakukan array. Melalui array, studi untuk mengumpulkan nama mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Nama mahasiswa laki-laki ditambah ke string nama males dan nama mahasiswa perempuan ditambahkan dalam dengan pemisah tanda titik kemudian. Nah, terus menampilkan hasil. Program akan mencetak semua jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan dengan format laki-laki dan selanjutnya program akan mencetak nama mahasiswa laki-laki dan perempuan yang telah dikumpulkan. Nah, coba kita terminalkan. Ah, wah, oke, coba di CC. Oh, oke. Terus di sini kita lakukan bentuknya, saya coba register di register ya. Terus untuk nama studentsnya itu seperti tadi bisa bisa terus 11 S24 11 S17 055 terus 11 terus yang kedua itu ada anak. Nah, kita 41 tahun itu 2000 berjalan setelahnya bukan untuk riset riset itu untuk NIM-nya itu 1141 80 untuk tahun lahirnya itu 2018 dan jenis kelaminnya terus di sini ada Fitri untuk 11 S11 020 dan untuk tahun itu 2019 dan kita coba untuk menghentikan. Nah, ini di sini ditahu satu yang male, dua yang aturannya tiga terus jadi dia ada tiga. Jadi yang terbaca itu ada. Nah, yang terbaca itu hanya untuk Lisa dan Fitri itu untuk female dan Lisa itu untuk yang male. Terus kita lanjutkan untuk register ya. Dan itu bisa untuk masuk basis dua strategi itu ah, untuk tahunnya itu 2017 untuk jenisnya itu male terus yang kedua itu John untuk
itu 1142 untuk tahunnya itu 2020 dan untuk jenis ketiga terus ada Leonardo untuk NIM-nya itu 12 S 12. Kita coba ya. Nah, di sini akan dihitungkan nanti tiga rumus karena tiga itu yang ada yang berjenis kelamin. Saya jelaskan bahwa Ishak John dan Leo itu terus kita buat P, kita buat ya ada satu terus nah ini output. Nah kan outputnya itu nggak ada. Nah, sebagai kesimpulannya dari sini yaitu code ini merupakan contoh code yang sederhana dari pengelolaan dalam dan komunikasi. Dengan menggunakan input dari pengguna, program ini dapat menyimpan dan memproses data. Terus memberikan informasi statistik berdasarkan jenis kehidupan. Dan program ini juga menunjukkan bagaimana cara mengumpulkan dan menambahkan data dalam format yang nah, sebagai perbandingan dalam TC1, TC0501 dan TC0501 ini, yaitu dalam secara keseluruhannya kode kedua lebih kaya fiturnya dari kode kaya dari eh, pertama, mana kode kedua ini tidak hanya menghitung jumlah mahasiswa berdasarkan gender, tetapi juga menyimpan nama dan menambahkan nama-nama mahasiswa, memberikan informasi yang komprehensif kepada pengguna. Sedangkan kode pertama lebih sederhana dan hanya fokus pada perhitungan jumlah mahasiswa. Nah, manfaat dari kedua kode ini yaitu eh, berguna dalam konteks pengolahan data mahasiswa, analisis statistik, dan sebagai alat pembelajaran penggunaan. Dengan fungsionalisasi yang ada, program ini dapat membantu dalam administrasi pendidikan dan memberikan pesan tentang demokratif dan demokrasi mahasiswa. Sekian yang dapat saya jelaskan dan ini dapat disampaikan.